Halo teman-teman ngegibah bola semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Yudi di Gibahin Bola Channel. Baik teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang udah ngeklik channel ini dan juga mensupport channel kami ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan kedepannya channel kami bisa berkembang atas dukungan dari kalian semua ya teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Baik, tidak bosan-bosannya kita membahas masalah naturalisasi ya teman-teman. Beberapa waktu belakangan ini PSSI dan juga Sinteyong terus mengenjot dan juga terus gencar-gencarnya melakukan proses naturalisasi teman-teman. Baik itu di usia muda maupun di usia senior teman-teman ya. Nah, menarik, di zaman era Sinteyong ini sudah ada 7 pemain naturalisasi yang sudah membela timnas Indonesia ya teman-teman. Mulai dari awal kepelatihan Sinteyong sampai dengan saat ini teman-teman. Ketujuh pemain tersebut adalah Elkan Bagot, Jody Amat, Sain Patinama, Sandy Walsh, Ivan Jenner, Rafael Sturridge, Mark Klok, dan yang terakhir yang sedang hangat-hangatnya adalah Justin Hapner teman-teman, yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Nanti menyusul teman-teman ini bulan ini atau awal tahun teman-teman, itu menyusul dua pemain lagi teman-teman, Jitses dan juga Nathan Joon teman-teman. Nah, dua pemain ini sudah direstui dan juga setujui oleh DPR RI teman-teman. Jadi tinggal melangkah ke dua langkah lagi teman-teman, ke Kepres Presiden dan juga pengambilan sumpah teman-teman. Nah, di situ setelah dua langkah tersebut dilakukan, otomatis dua pemain ini akan resmi menjadi warga negara Indonesia teman-teman dan bisa membela tim sepak bola Indonesia ya teman-teman. Nah, berbicara kembali tentang naturalisasi, kita sebelumnya harus tahu teman-teman, kenapa sih ada naturalisasi? Apa sih naturalisasi itu sendiri teman-teman? Nah, di sini kita akan membahas naturalisasi itu adalah proses hukum untuk seseorang untuk mendapatkan dan memperoleh atau memiliki kewarganegaraan di negara tersebut teman-teman. Bisa dikatakan alih status ya teman-teman, dari warga negara sebelumnya ke warga negara yang sekarang teman-teman. Tapi dengan memenuhi syarat tertentu teman-teman. Jadi proses naturalisasi itu harus dilakukan dalam berbagai tahap teman-teman ya. Nah, bukan hanya saja untuk warga negara umum, tetapi naturalisasi ini bisa dilaksanakan dan juga diproses oleh atlet-atlet dari negara itu sendiri teman-teman. Nah, terutama yang kita bahas sekarang ini adalah timnas Indonesia teman-teman. Nah, apa saja sih dan siapa saja pemain naturalisasi Indonesia ini yang melalui proses cukup panjang dan juga melalui proses yang cukup singkat teman-teman ya. Nah, baik, kita bahas di sini. Yang pertama, sebelum kita bahas lebih jauh ya, yang sekarang, kita flashback dulu ke yang dulu teman-teman. Zamannya Alfred Riedel. Kita tahu bahwa dulu ada pemain naturalisasi teman-teman ya di tahun 2010, itu asal Uruguay, yaitu Eloko Christian Gonzalez teman-teman, dan juga Irfan Bahdim. Nah, mereka dinaturalisasi oleh PSSI dikarenakan kebutuhan dari timnas itu sendiri teman-teman. Tetapi proses naturalisasi dari Eloko Gonzalez tidak sesulit proses naturalisasi yang ada sekarang ini teman-teman. Beberapa pemain yang ada sekarang teman-teman ya. Contohnya, Eloko Gonzalez itu dinaturalisasi dikarenakan Eloko sudah 5 tahun atau berturut-turut tinggal di Indonesia teman-teman. Yang kita ketahui, Eloko Gonzalez itu kan bermain di
Liga Indonesia teman-teman selama 5 tahun di Persik Kediri, dan juga Eloko ini menjadi top skor berturut-turut di Liga Indonesia teman-teman. Jadi PSSI melirik Eloko Gonzalez dikarenakan kapasitasnya dan juga performa dia semakin lama semakin bagus, walaupun usia sewaktu dinaturalisasi itu tidak mudah lagi teman-teman. Ya teman-teman ya. Jadi untuk Eloko Gonzalez sendiri ini itu proses naturalisasinya itu umum teman-teman. Nah jadi umum itu yang wajar untuk dinaturalisasi oleh pemerintah, yaitu apabila warga negara seseorang yang tinggal di negara tersebut sudah menetap selama 5 tahun berturut-turut teman-teman. Nah berkaca dengan hal seperti ini ya, maka Eloko Gonzalez itu dinaturalisasi itu dari proses naturalisasi umum teman-teman. Jadi yang dianjurkan oleh pemerintah teman-teman ya. Nah, Irfan Bahdim, gimana kalau Irfan Bahdim? Irfan Bahdim ini dia mempunyai 2 warga negara teman-teman, Indonesia dan juga Belanda. Tetapi Irfan Bahdim ini dibilang bukan naturalisasi teman-teman, karena Irfan Bahdim ini tidak ada keturunan dari Indonesia ya teman-teman ya. Tetapi Irfan Bahdim ini mempunyai warga negara yang berbeda teman-teman. Jadi Belanda dan juga Indonesia teman-teman. Jadi untuk proses naturalisasinya agak sedikit mudah teman-teman. Jadi Irfan Bahdim ini apabila bersedia untuk dinaturalisasi, nah jadi Irfan Bahdim ini hanya mengalih statuskan federasi dari Belanda ke Indonesia teman-teman, dan juga membuat paspor Indonesia dan membuat KTP. Karena dia sudah menjadi warga negara Indonesia ya teman-teman. Nah di situ menariknya teman-teman. Proses untuk Eloko dan juga Irfan Bahdim itu tidak terlalu sulit teman-teman, tidak terlalu rumit, dikarenakan itu proses naturalisasi umum teman-teman ya, yang notabene itu tidak membutuhkan waktu lama. Oke teman-teman, baik. Yang kedua, kita beralih ke tahun 2018 teman-teman. Di situ ada pemain abroad juga asal Brazil ya teman-teman ya. Dia adalah Beto Gonçalves. Nah Beto Gonçalves ini usianya memang sudah tidak muda lagi teman-teman, 33 tahun sewaktu dinaturalisasi teman-teman. Nah menariknya Beto Gonçalves juga proses naturalisasinya hampir sama dengan Eloko Gonzalez teman-teman, karena Beto Gonçalves sudah 5 tahun berturut-turut di Indonesia teman-teman, bermain di Liga Indonesia di Persipura teman-teman. Jadi proses naturalisasi dari Beto Gonçalves ini tidak terlalu sulit teman-teman. Jadi hanya melihat dari lama masa tinggal pemain tersebut di Indonesia teman-teman. Nah kenapa Beto Gonçalves ini ditarik oleh pelatih sebelumnya Luis Milla untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia? Dikarenakan ya Beto Gonçalves ini sama gacor teman-teman dengan Eloko. Dia top skor di masanya ya, di eranya, dan juga permainannya sangat kompeten teman-teman. Permainannya sangat memukau. Dari dribbling bolanya, insting naluri golnya juga cukup bagus ya, predator gol juga teman-teman. Nah ya jadi otomatis ya PSSI dan juga pelatihnya waktu itu Luis Milla tertarik untuk merekrut Beto Gonçalves ini untuk menjadi bagian dari timnas, sehingga proses naturalisasi berjalan untuk Beto Gonçalves. Nah yang menarik yang kedua, pemain ini sampai sekarang pun masih yang menjadi andalan teman-teman di timnas Indonesia. Dari 2018 sampai sekarang masih diandalkan untuk timnas Indonesia teman-teman, yaitu Stefano Lillipali. Stefano Lillipali juga dinaturalisasi tahun 2018 teman-teman, sewaktu berbarengan dengan Beto Gonçalves teman-teman. Jadi ya untuk Lillipali, karena Lillipali tersebut itu sudah sama teman-teman, jadi mempunyai
masa tinggal di Indonesia tuh 5 tahun betul-betul. Jadi ya, maaf teman-teman, sorry, untuk Lely Pali ini mempunyai darah keturunan teman-teman Indonesia. Nah, dari situlah proses pertama kali di luar naturalisasi umum teman-teman ya. Karena Lely Pali itu mempunyai darah keturunan dari orang tua, dari keluarganya Lely Pali sendiri teman-temannya. Nah, tetapi proses ini agak sedikit sulit teman-teman. Bukan sulit ya, agak sedikit panjang teman-teman. Karena mereka harus banyak step-step yang dilalui teman-teman. Nah, untuk kita bahas sebelumnya, untuk Elo Kogol dan juga Beto itu proses naturalisasinya dilakukan dengan cara proses naturalisasi umum teman-teman. Jadi naturalisasi umum itu adalah proses di mana proses naturalisasi di mana pemain atau seseorang sudah menetap lama 5 tahun berturut-turut di Indonesia teman-teman, dan juga di negara-negara lainnya teman-teman. Jadi setelah 5 tahun berturut-turut, maka otomatis jika dibutuhkan dan juga pemain atau seseorang tersebut ingin menjadi warga negara Indonesia, bisa mengajukan diri menjadi warga negara Indonesia dengan cara naturalisasi teman-teman. Nah, yang kedua, proses naturalisasi dari keturunan orang tua, kakek, nenek, kakak, adik atau semua teman-teman ya. Itu bisa dinaturalisasi teman-teman. Tapi prosesnya agak panjang teman-teman. Banyak step, banyak langkah yang harus dilalui teman-teman. Dari mulai izin, dokumen yang harus disiapkan, dan juga niat dari pemain atau seseorang dan juga orang tua ya. Dari situ teman-teman. Nah, setelah itu semua terlaksana, terwujud, nah otomatis langkah berikutnya agak sedikit mudah teman-teman. Jadi di awal itu kita hanya izin dan juga niat dari pemain atau seseorang untuk yakin dan teguh untuk menjadi warga negara Indonesia ya teman-teman ya. Nah, ini terjadi di Lely Pali teman-teman pada tahun 2018. Ya, Lely Pali memperoleh keturunan dari keluarganya teman-teman. Nah, jadi Lely Pali ini dinaturalisasi dengan proses keturunan dari keluarga teman-teman. Nah, sedangkan Irfan Bahdim yang ketiga ya, proses naturalisasi karena punya 2 warga negara. Jadi naturalisasi punya warga negara itu seperti Irfan Bahdim. Nah, ini hanya tinggal memilih teman-teman mau warga negara mana. Jika warga negara satu dipilih, nah dia harus menanggalkan warga negara sebelumnya dan juga merubah paspor dan federasinya jika itu pemain atau atlet ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk prosesnya banyak tahap, banyak langkah, banyak jenis teman-teman ya untuk proses naturalisasi itu sendiri, dan juga untuk waktunya itu tergantung teman-teman. Tergantung dari proses naturalisasi mana yang dilakukan dari seseorang atau pemain tersebut teman-teman. Nah, berkaca dengan naturalisasi yang sekarang ini teman-teman ya, 7 naturalisasi ini yang di era Sintayong dan juga Erick Thohir ini. Nah, kebanyakan pemain naturalisasi ini diambil dari garis keturunan teman-teman. Jadi prosesnya agak sedikit panjang teman-teman ya. Seperti Seren Patinama, Sandi Wos, dan juga Jordi Amat ya, Rafael Sturridge, Van Jenner, Justin Hapner, nanti menyusul Jaya Istes dan juga Nathan Joan, itu hampir semuanya itu memiliki darah keturunan teman-teman. Tidak ada rekan jejak bermain di Indonesia selama 5 tahun ataupun mempunyai 2 warga negara Indonesia teman-teman ya. Nah, makanya mereka semua prosesnya agak sedikit panjang ya teman-teman, melalui proses sekitar hampir 6 bulanan atau lebih ya untuk dinaturalisasi teman-teman. Nah, banyak kendala dan halangan yang terjadi jika ditempuh dengan proses naturalisasi dari orang tua atau keluarga teman-teman ya. Nah, tapi lain halnya dengan Akan Bagot teman-teman. Akan Bagot ini proses sama dengan Irfan Bahdim, yaitu mempunyai 2 warga negaraan, Thailand dan Indonesia dan Inggris. Akan Bagot tinggal memilih mau warga negara mana teman-teman. Karena Akan Bagot dilahirkan di Thailand, bermain di Inggris,
dan punya keturunan Indonesia. Nah, kejadiannya akan Bagot memilih Indonesia, berarti Thailand dan juga Inggris harus ditanggalkan teman-teman, ya, ditinggalkan. Paspor harus diganti, federasinya pun harus dirubah ke Indonesia teman-teman. Nah, proses itu tidak terlalu sulit teman-teman. Makanya Evan Badim dan juga Akan Bagot bukan dikatakan pemain naturalisasi teman-teman. Nah, itu bisa dibedakan teman-teman ya. Mana yang pemain naturalisasi dan juga pemain yang bukan naturalisasi teman-teman. Tetapi tetap Akan Bagot dan juga Evan Badim ini adalah pemain lokal teman-teman. Ya. Walaupun dengan jalur bukan naturalisasi teman-teman ya. Oke teman-teman. RS Sinteyong itu melihat pemain-pemain naturalisasi atau grade A itu berdasarkan pengamatan dia di luar, terutama pemain yang usia muda dan juga pengalaman dan skill individu mereka yang terus diamati oleh Sinteyong teman-teman. Jadi dari Sinteyong ini list nama nanti diserahkan ke PSSI teman-teman. Jadi dari Sinteyong terlebih dahulu diserahkan ke PSSI, dan dari PSSI nanti digodok teman-teman. Habis itu nanti baru dimasukkan ke Kemenpora teman-teman. Nah dari situ, dari Kemenpora ya, Kemenpora diteliti dan godok juga. Setelah disetujui, masuklah ke DPR RI, rapat paripurna DPR RI. Ya di situ dibahas ditelaah lagi apakah pemain ini layak untuk dinaturalisasi. Setelah proses panjang mempunyai approve dari DPR RI, barulah dari situ nanti ke Kepres teman-teman. Dari Kepres tanda tangan, setelah itu pengambilan sumpah di kantor Kemenkumham teman-teman ya. Setelah ambil sumpah nanti baru beralih ke pindah federasi teman-teman, jika itu pemainnya dari federasi pindah ke federasi yang sekarang teman-teman. Setelah itu baru di situ pemain tersebut bisa bergabung dengan tim Indonesia teman-teman, atau tim-tim olahraga lainnya teman-teman ya. Maka dari situ itulah penjelasan dari bagaimana sih langkah-langkah dan step-step naturalisasi itu sendiri. Kok PSSI dan juga Sinteyong dan juga negara-negara lain pun sudah mengikuti tren naturalisasi teman-teman. Terutama di Asia Tenggara ini banyak banget teman-teman. Dari Malaysia, Singapura, Filipina, nah, Vietnam lagi gencar-gencarnya teman-teman. Thailand pun juga ada teman-teman yang naturalisasi teman-teman. Brunei, Timor Leste, banyak teman-teman. Jadi hampir semua Asia Tenggara itu mempunyai progres untuk naturalisasi teman-teman. Jadi naturalisasi ini bukan hal yang tabu dan juga bukan hal yang awam ya teman-teman bagi kita pecinta sepak bola. Jadi ya sah-sah aja teman-teman. Jadi untuk naturalisasi ini apabila tujuannya itu untuk membangkitkan sepak bola dan juga membangkitkan aura positif para pecinta sepak bola untuk terus mendukung dan juga mensupport tim kesayangan yang masing-masing, itu tidak masalah teman-teman. Tapi lokal pun juga harus berjuang dan juga lokal pun tidak bisa dipandang remeh teman-teman ya. Apabila ada lokal yang bagus, naturalisasi tidak bagus ya otomatis naturalisasi yang singkir. Jadi kalau andaikan lokal yang tidak bagus, naturalisasi bagus, jadi naturalisasi yang masuk. Jadi ini saling berkesinambungan dan saling bersaing teman-teman. Jadi tidak semata-mata itu fokus ke naturalisasi, bukan teman-teman. Jadi naturalisasi itu ditujukan dan dibangun untuk membantu kebangkitan suatu tim ya di negara tersebut agar lebih baik teman-teman dan bisa berbicara banyak dan berprestasi teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar tren dan juga untuk memenuhi slot teman-teman. Jadi itu untuk persaingan dari dalam intern timnas itu sendiri teman-teman ya, baik lokal maupun naturalisasi teman-teman. Jadi mereka harus punya persaingan, menunjukkan bahwa pemain tersebut yakin dan bisa masuk timnas Indonesia dan dilirik oleh pelatih teman-teman. Nah itu tujuannya itu teman-teman ya, bukan mata-mata harus naturalisasi dan lokal tersingkir atau
atau naturalisasi didulukan, lokal tidak ada apa-apa, bukan itu teman-teman. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, naturalisasi itu membantu keberhasilan ataupun kebangkitan dari timnas itu sendiri teman-teman ya. Ya. Nah, lokal pun juga bisa jadi untuk menutupi kekurangan masing-masing, kekurangan lokal ditutupin naturalisasi, kekurangan naturalisasi ditutupin pemain lokal. Jadi itu teman-teman, saling berkesinambungan. Naturalisasi itu bukan hanya sekedar gaya bergaya, viral dan juga momentum, tapi naturalisasi itu persaingan dan juga untuk ya membantu keberhasilan dari timnas teman-teman ya. Oke. Mungkin kalian bagi teman-teman yang baru mengetahui apa itu naturalisasi ya sudah saya jelaskan teman-teman. Jadi seperti itulah proses naturalisasi teman-teman yang telah dilakukan oleh PSSI dan juga negara-negara lain yang sedang gencar-gencarnya melakukan proses naturalisasi teman-teman ya. Baik, kita tunggu aja gebrakan-gebrakan baru dari timnas Indonesia, terutama PSSI dan juga Sinteyong untuk menaturalisasi pemain berikutnya teman-teman ya. Sekian dulu konten dari saya. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen channel ini agar bisa berkembang, dan juga kalian semua, terutama teman-teman ngegibah semuanya, agar tidak ketinggalan video-video dari gibahin bola berikutnya teman-teman ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sepak bola.